Halo pemirsa, kami berdua kembali hadir menemani kalian dengan berbagai macam informasi yang menarik dan seru untuk diperbincangkan. Apalagi kalau bukan Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Nah, sebelum lanjut kita ke berita-berita yang akan kita bawakan nih. Tapi sebelum kita nanyain atau membawakan berita nih, gue pengen dulu kabar dulu hari ini. Wah, Kabar pasti hari dong. ini. Harus menanyakan kabar itu. Iya. Kabar gua hari ini alhamdulillah sehat. Walaupun Jakarta akhir-akhir ini banyak hujan, pulang pergi berangkat hujan terus. Iya, lagi mendung banget ya, padahal tiba-tiba kayak siangnya panas terus sorenya sampai malamnya hujan gitu. Lagi nggak bisa diprediksi banget ya. Bener banget. Nah, lu gimana nih hari ini, San? Hari ini gue sih alhamdulillah juga baik ya gitu. Gue juga menjalani hari dengan semangat yang maksimal banget nih gitu, karena ya tadi gue bilang tuh, karena siang-siang itu panas tapi sorenya itu tiba-tiba langsung hujan lagi sih. Palingnya cuaca sih gue yang gue khawatirin saat ini nih. Tapi kalau namanya sering mendung ya, untung mendungnya ini jadi hujan. Kalau nggak hujan jadinya lagu. Mendung tanpa udan. Waduh. Oke Jar. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Oke Jar, ada berita apa nih? Oke, langsung saja kita buka berita yang berikut ini. Iya. Cara unik dilakukan pengelola kawasan pantai Jerman Kuta Badung, Bali untuk mempromosikan kekayaan bahari sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tersebut. Salah satunya dengan menggelar lomba dayung tradisional perahu naga. Untuk bisa menjadi juara di sini, peserta tidak hanya dituntut adu otot, tapi juga adu otak dalam membaca arah angin dan arus, serta mewaspadai pergerakan ombak yang sangat besar. Perairan pantai Jerman yang berada di kawasan wisata Kuta Badung, Bali merupakan salah satu destinasi wisata bahari di wilayah Badung Selatan. Meski dikenal menyuguhkan pesona alam pantai berpasir putih, serta pemandangan matahari terbenam yang eksotis, belum banyak pelancong yang mengenal pantai ini. Untuk mempromosikan kekayaan bahari sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan, pengelola destinasi menggelar lomba unik, yaitu lomba dayung tradisional perahu naga yang berlangsung di kawasan pantai. Pada lomba tersebut, sejumlah tim dari beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali saling beradu cepat menaklukkan lintasan sepanjang 600 meter menuju garis finish. Karena lomba digelar di kawasan pantai, setiap tim yang berjumlah 12 orang tidak hanya dituntut mengendalikan kekuatan otot dan stamina fisik yang mumpuni hingga garis finish. Peserta juga dihadapkan pada tantangan untuk lihai membaca arah angin dan arus, pergerakan ombak maupun gelombang laut, serta mewaspadai karang yang banyak ada di kawasan tersebut. Meski menghadapi tantangan alam yang lebih besar, para peserta umumnya mengaku hal ini justru menjadi tantangan tersendiri. Tantangan semacam ini tidak akan bisa ditemui lantaran lomba perahu naga biasanya digelar di air yang tenang seperti di danau maupun waduk. Selain adu cepat, gelak tawa dan sorak-sorai penonton ikut mewarnai jalannya perlombaan. Terlebih saat ada peserta yang perahunya terbalik karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Tantangan sendiri dari kami peserta lomba Pak ya, ada beberapa hal. Yang pertama angin, terus yang kedua ombak, ombaknya ini cukup besar. Terus yang ketiga karang, banyak karang Pak. Jadi kita sebagai pedayung atau atlet itu mewaspadai 3 hal tersebut. Jadi seperti itu. Untuk persiapan sendiri kita latihan tiap hari Pak, tiap hari. Tapi kalau mendekati lomba kita latihannya intens, 1 hari 3 kali Pak. Sangat mengganggu, apalagi untuk teman-teman atlet sendiri untuk latihannya di sungai. Sedangkan kita lomba di pantai atau air laut, seperti itu. Untuk tantangannya sih lebih besar di pantai. Soalnya kan ada ombak, ada angin, terus cuaca nggak menentu. Jadi, tapi untuk suasananya lebih terasa di pantai daripada di sungai kan kalau di pantai itu gimana ya, nggak sesuai latihan kan, harusnya dragon itu di air yang tenang, nggak ada. Tapi rata-rata panitia itu kadang laksanakan di pantai, ada yang di danau juga, nggak masalah artinya. Cuma lebih berat di pantai. Untuk tantangan atlet sendiri, pemain-pemain lainnya harus siap gimana kondisinya. Pasti, kalau memastikan pasti. Meskipun di air yang tenang tetap masuk, apalagi kayak gini ombaknya tinggi pasti masuk. Perbedaannya hanya tantangan alam. Pertama gelombang, yang kedua angin,
Kalau di air biasa danau itu relatif lebih sedikit karena nggak ada ombak, hanya angin aja. Jadi ini cukup menantang juga nih Pak ya? Bali luar biasa, anggap aja ini adalah rekreasi karena Bali luar biasa. I love you Bali, I love you full Bali, I love you all. Lomba ini rencananya rutin digelar setiap tahun, termasuk mengundang tim-tim dayung dari luar negeri. Selain mempromosikan pantai Jerman sebagai destinasi wisata bahari di Bali, melalui lomba dayung tradisional perahu naga juga diharapkan menambah pengalaman berlomba bagi para atlet senior sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet potensial. Meski lokasinya berdekatan dengan kawasan Pantai Kuta, selama ini masih banyak wisatawan yang belum mengenal Pantai Jerman. Padahal, keindahan pasir putih di destinasi wisata ini tidak kalah cantiknya dengan Pantai Kuta, Legian maupun Seminyak. Dari Bali, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Nah, ini ngomongin perahu naga, gue jadi inget ada The King of Farming. Aura farming Iya. ya. Asik. Nah, gitu. Oke, berita satu nih yaitu Presiden Prabowo Subianto mendapat salam hormat yang tak biasa dalam parade Devil HUT Bayangkara ke-79 yang digelar di Monas pada Selasa pagi. Sebuah robot polisi canggih IK-9 memberikan hormat di depan podium kehormatan dan dibalas langsung oleh Presiden Prabowo. Inilah Robi, robot polisi Indonesia. Parade Devil HUT Bayangkara ke-79 di Monumen Nasional Jakarta menyuguhkan beragam atraksi menarik dari unsur Polri dan masyarakat. Namun salah satu momen yang mencuri perhatian terjadi saat sebuah robot polisi canggih yang disebut humanoid dan IK-9 memberikan salam hormat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat itu bertindak sebagai inspektur upacara. Robot polisi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Inilah Robi, robot polisi. Robot humanoid dan anjing ke-9 tersebut merupakan inovasi Polri di bidang teknologi yang dirancang untuk membantu tugas kepolisian di lapangan, termasuk dalam deteksi objek berbahaya, pengintaian, dan patroli di area beresiko tinggi. Dilengkapi dengan sistem kamera, sensor jarak, dan kendali jarak jauh berbasis kecerdasan buatan, IK-9 merupakan simbol transformasi digital Polri menuju polisi modern dan presisi. Presiden Prabowo terlihat takjub dan tersenyum saat robot tersebut bergerak ke arah podium kehormatan, lalu mengangkat tangannya seakan memberi penghormatan. Respon Presiden Prabowo yang membalas salam hormat tersebut disambut riuh tepuk tangan dari para tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan langsung. Robot polisi IK-9 diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih efisien, cepat, dan aman di berbagai kondisi tantangan keamanan. Momen ini sekaligus menegaskan arah pembangunan Polri yang semakin terbuka terhadap kemajuan teknologi dan komitmen pemerintah dalam mendukung modernisasi aparat penegak hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Nah, ini nggak biasa biasanya. Biasanya kita diberi hormat, presiden diberi hormat sama orang-orang biasa. Ini sama robot. Iya. Jadi gimana itu, tanggapan lu, San? dari gue sih sebenarnya sebelum itu gue juga cukup ini ya mengucapkan selamat ulang tahun gitu. Selamat ulang tahun dulu ya untuk polisi kita gitu. HUT Bayangkara ke-79. Dan semoga menandainya ulang tahun ini nih itu bisa memajukan polisi kita ya dan juga untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu. Nah, gue juga cukup menarik gitu karena pas gue lihat HUT kemarin ya gitu, HUT yang telah berlangsung, ternyata ada parade robot gitu. Yang gue kayak salut, ini gue baru pertama kali ngeliat nih gitu di sepanjang HUT Bayangkara sebelumnya gitu. Terus juga yang gue kaget adalah harganya. Harganya itu bisa bukan ratusan juta tapi bisa nyampe miliaran gitu. Satu robotnya doang gitu, di mana pas kita lihat kemarin kan ada beberapa parade robotnya kan gitu. Nah itu juga cukup membanggakan gitu, dan semoga pemanfaatan robot ini bisa bermanfaat lebih untuk keperluan dari polisi kita gitu. Bener banget, dengan dengan gue ngeliatnya harga robotnya mahal, justru kan harus pemakaiannya harus lebih jelas lagi kan ke depannya. Jadinya polisi-polisi dengan HUT ke-79 ini semoga menjadi lebih baik lagi, makin presisi lagi, makin membuat masyarakat lebih percaya lagi kepada para polisi kita. Iya. Jadi kan kalau kita lihat juga sebelumnya, walaupun katanya masih uji coba sebenarnya ya gitu robotnya, ya kalau misalkan ternyata ini bisa bermanfaat untuk
keberlangsungan dalam menangani kasus-kasus di kepolisian gitu ya kenapa enggak gitu. Toh juga banyak banget negara-negara lain yang sudah memanfaatkan hal tersebut. Kayak misalkan di Cina, di Amerika gitu, itu kan juga sudah memanfaatkan robot nih gitu. Salah satunya seperti kayak ya robot yang anjing juga, terus juga ada yang kayak drone, itu kan bisa dibilang sebagai robot juga ya gitu. Terus ada untuk meng-scan tentang kasus pencurian atau kasus pembuatan obat-obat terlarang gitu kan, yang mungkin bisa gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa sih. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya nih, San. Ada apa, San? Jadi berita selanjutnya ini nggak cuma tentang robot doang nih gitu. Ini ada tentang kriminalitas gitu. Jadi ada berita tentang berpura-pura menjadi penghuni kos, pasangan kekasih bobol motor penghuni kos lain di Jalan Hemat, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sempat ngekos selama 2 hari dan membayar uang muka. Pasangan ini berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik korban. Inilah rekaman kamera pengawas sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Hemat 3, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria bertopi merah dan mengenakan kaos putih berhasil membobol sebuah motor Matic jenis Honda Beat milik penghuni kos lain. Menurut keterangan korban saat pelaku melancarkan aksinya, korban sang pemilik motor sedang pergi ke Bogor bersama istrinya. Korban baru sadar setelah diberitahu penjaga kos yang mengira korban pergi. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini sebelumnya sempat ngekos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bersama kekasihnya dengan santai turun ke parkiran, mematahkan kunci stang motor incarannya dengan menggunakan kaki, lalu mendorongnya keluar kos. Bahkan pelaku sempat mengunci kembali pagar kos sebelum keluar dan membawa kabur motor milik korban. Diduga pelaku merupakan komplotan sebab ada 2 pria lain yang menunggu di depan gang ketika mereka melancarkan aksinya. Ini hasil keterangan dari penjaga kos. Jadi si pelaku ini dia masuk kos sini tuh sekitar Jumat sore atau Jumat malam, saya kurang tahu. Jadi pelakunya ini sepasang, ya entah sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Sempat memang dimintain KTP, cuman dia bilang KTP-nya hilang. Dia cuma 2 hari. Terus begitu diperiksa juga sama pihak kepolisian, kamar pelaku ini ditemukan juga sejumlah barang bukti yang mengarah kepada narkoba. Ternyata di luar sana ada lagi pelaku, 2 orang yang nunggu. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian telah mendatangi TKP dan meminta keterangan para saksi dan memeriksa sejumlah kamera CCTV di lokasi. Kasusnya kini tengah ditangani pihak kepolisian, di mana berdasarkan informasi sementara dari korban, dari hasil olah TKP sebelumnya, pihak kepolisian menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar kos yang ditepati oleh kedua pelaku. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Lagi dan lagi ya, selalu ada berita tentang pencurian sepeda motor nih gitu. Dan untungnya ini juga pentingnya kita membuat atau menaruh CCTV di berbagai sudut ruangan kita nih. Ya, perilaku seperti ini nggak bisa dibenarkan, walaupun dengan tujuan-tujuan misalnya udah mepet nggak ada duit, tetap aja melakukan hal seperti ini nggak akan pernah dibenarkan. Dan semoga aja nih pemilik kosnya bisa mendapatkan ganti yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin ini salah satu ujian yang dihadapi oleh pemilik kos. Yang kan dia salah satu penghuni kos itu kan. Jadinya gue juga cukup bingung karena semakin hari tuh modusnya semakin berkembang ya gitu. Ada yang banyak banget. Ada yang berpura-pura sebagai ojek online, ada yang berpura-pura sebagai kayak beli sesuatu gitu atau nanyain alamat. Ini sekarang kayak dia udah ngekos di situ juga. Cuman dia tetap melakukan pencurian tuh kayak nekat banget, kok berani ya gitu maksudnya tuh. Itu sih yang nggak habis pikir. Jadi modus-modus setiap hari tuh semakin ada juga gitu dan semakin berkembang gitu. Bisa kepikiran ya sebenarnya. Jadi buat pemirsa-pemirsa di luar sana jadinya harus lebih hati-hati lagi dengan barang kalian, aware lagi karena pencurian itu pasti akan datang dimanapun kalau ada kesempatan. Jadi waspadalah. Waduh. Ya semoga juga pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimpal lah gitu, dan juga aparat kepolisian juga memberikan sanksi dengan sepadan lah gitu. Karena misalkan sanksi tidak diberikan dengan sepadan, kita nggak menutup kemungkinan bahwa
akan ada aksi-aksi pencurian lainnya gitu. Bener di kemudian banget. hari. Oke, tahan di situ dulu San, karena kita akan membawakan berita-berita yang lebih menarik lagi. Masih ada lagi berarti ya? Iya, jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, karena selanjutnya kita akan ada lagi informasi-informasi yang lebih menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Kembali lagi di Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Nah nih tadi udah ngomongin kriminal, Iya. HUT, Terus budaya juga udah budaya, iya. Nah nih berita selanjutnya ada yang lebih menarik lagi nih San. Waduh. Dan agak miris sebenarnya beritanya. Miris ya, berarti nggak menarik banget tapi lebih ke miris sebenarnya. Iya, miris. Ngiris. Oh. Oke. Miris. Meres. Oke, lanjut Jar. Yang satu ini San. Seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan karena diduga kuat telah mencabuli sedikitnya 10 orang santri yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka, mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan guru ngaji pelaku pencabulan di rumahnya di Jalan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan tokoh agama tersebut terhadap sedikitnya 10 orang santri di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Saat beraksi, tersangka berusia 54 tahun ini berpura-pura mengajar hadas atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Lagi-lagi pencabulan. Nggak habis pikir ya, Iya nggak habis nih. fikri kita nih. Ini sebenarnya perilaku-perilaku nggak ketampung ini nih sangat berbahaya ya. Apalagi guru ngaji. Iya, sebenarnya tuh mirisnya ini sih, gue tuh nggak tahu kenapa kayak suka kesel sendiri gitu, atau suka kayak merasa kecewa gara-gara di saat ada orang lain melakukan sesuatu penyimpangan dengan mengatasnamakan agama gitu. Nah iya bener banget. Jadi itu. kalau misalkan ini kan maksudnya guru ngaji ya gitu. Kalau orang biasa pun yang melakukan pencabulan pun udah sanksi sosial dan sanksi hukumannya pun udah parah banget kan. Ini guru ngaji terus dia melakukan aksi pencabulan kepada 10 santrinya saat di kediamannya gitu, atau saat di waktu ngaji di tempatnya. Iya, waktu ngaji di tempatnya tuh. Itu kayak kok ada orang begitu ya. Jadi buat para santri-santri di luar sana atau orang tua harus lebih aware lagi sama anaknya, harus diajarin kayak mana bagian sensitif yang nggak boleh dibuka, dipegang. Iya. Dan apapun itu, tindakan apapun itu kalau berkaitan dengan sensitif harus seenggaknya orang tua lah yang ngajarin, bukan guru. Dan itu bisa karena bisa menimbulkan nafsu ya. Iya, jadi sex education tuh udah diajarkan dari kecil. Dan bahkan dari lingkup keluarga sendiri sebenarnya. Bener banget. Jadinya santri-santri jangan percaya lagi misalnya ada saya mau mengeluarkan aura kotor. Aduh. Maka harus melakukan ritual. Bullshit man. Gak usah percaya. Terus sebenarnya ditambah lagi gara-gara ini sih, selain dari pihak korban, kalau kita lihat lagi dari pihak pelaku, sebenarnya ini juga yang harus diberi bukan cuma sanksi gitu, tapi diberi juga pemahaman sebelumnya gitu tentang apa aja yang nggak boleh dilakukan gitu. Karena gue tuh juga mikirnya seorang seorang guru ngaji tuh itu nggak mungkin melakukan tindakan seceroboh itu gitu. Apa sih dia udah tahu resikonya seperti apa, dia udah tahu batasannya apa gitu, tapi kenapa tetap melakukan gitu. Nah, yang harus dilakukan atau harus dikenalkan ke psikolog tuh sebenarnya orang-orang seperti mereka gitu. Gara-gara orang seperti mereka kan nggak tahu batasan di mana cara mengontrol nafsu. Ya, apa tersendiri kan, terus juga maksudnya dari tindakannya tuh juga bisa membahayakan pihak korban gitu. Bayangin ini kan melakukan aksi pencabulan tuh gak cuma sekedar saat itu juga gitu, tapi dampak itu bisa berefek ke saat dia besar nanti. Iya, gitu. bisa seumur hidup. Jadi traumanya tuh yang dirasain tuh saat kecil, saat remaja, dan juga saat dewasa nanti. Iya. Itu kan maksudnya kayak ibaratnya tuh melakukan aksi asusila yang tingkat terendah tuh melakukan pencabulan kepada anak gitu. Iya, ya ampun. Itu kayak ini sih, jadinya harusnya kalau misalkan penjara pun itu penjara yang paling dalam gitu ibaratnya ya.
kayak apapun alasannya dalam melakukan pencabulan tuh nggak dibenarkan sebenarnya. Benar banget. Dan ini emang harus segera berakhir nih modus-modus kayak gini ya. Waspada ya. Waspadalah pokoknya. Waspadalah. Jadi ada berita selanjutnya nih Zar. Ini tentang seorang kurir ekspedisi mengalami tindak kekerasan saat mengantarkan paket dengan metode COD di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Madura. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka-luka dan kasusnya kini dalam penanganan Polres Pamekasan. Insiden terjadi saat kurir bernama Irwan Siskianto, 22 tahun, mengantarkan paket berupa telepon genggam yang dibeli melalui platform TikTok kepada pemesan atas nama Arif atau Aik. Paket diterima dan dibayar tunai oleh istri pelaku. Namun setelah dibuka, istrinya menganggap barang tidak sesuai pesanan lalu menghubungi Arif. Arif yang datang kemudian langsung memaksa kurir mengembalikan uang pembayaran. Saat korban menjelaskan prosedur pengembalian, Arif malah melakukan penganiayaan dengan mencekik leher korban hingga mengeluarkan darah dari mulut. Jadi itu juga sebenarnya berita juga cukup viral di media sosial juga gitu, dan juga kita juga sempat melihatnya secara langsung. Cukup miris karena yang pelaku diduga tuh sebenarnya seorang ASN nih Jar. Iya, seorang ASN gitu, dan juga walaupun dari pihak pelaku itu sudah melakukan klarifikasi dan juga sudah ada penanganan lebih lanjut dari Polres Pamekasan, sebenarnya yang gue highlight di sini adalah metode COD gitu. Ini apakah metode COD sebenarnya masih relevan atau enggak gitu, karena kalau kita lagi kasusnya banyak banget tentang COD nih Zar. COD ini kayaknya singkatannya cash or duel. Waduh, pokoknya berantem terus tentangnya. Iya. Nah, kalau dari lu sendiri ngeliat berita ini tuh gimana nih Zar? Sebenarnya sih apa ya? Ya ini yang mesen aja sih ini rada-rada ya. Karena udah tahu COD kan harusnya bayar aja udah kan. Namanya mesen berarti harus ada duitnya. Iya. Nah, ngapain harus sampai ngelukain dan lain sebagainya kan, jadi seolah-olah apa ya? Jadi kayak kelihatan SDM rendah sih. Kayak gitu maksudnya. Ya harus pinter-pinter lah kalian tuh. Apalagi kan sampai melukai kurir kayak gitu kan. Sampai dicekek kurirnya ya. Karena ya kan kurir juga sudah menjalankan SOP yang sudah ada, karena barang nggak boleh dibuka dulu sebelum dikasih duitnya. Iya. Ya itu aja sih, harus pinter-pinter lagi ya masyarakat ya. Ya terus sebenarnya kan kalau kita lihat lagi dari beritanya itu jadinya seorang pelaku ini dia memesan HP sebenarnya gitu. Memesan HP. Nah ternyata handphonenya ini nggak sesuai dengan apa yang dia pesan gitu. Nah kalau kita lihat lagi secara aturan atau secara SOP, sebenarnya tugas dari kurir COD kan hanya mengantarkan doang tuh. Bener. Dan kalau misalkan itu ternyata palsu atau barang nggak sesuai, itu urusannya dengan pihak yang pihak tokonya lah gitu. Jadinya sebenarnya kurir COD itu nggak ada hubungannya sama sekali. Bener. Karena tugas dia tuh cuman mengantarkan doang. Nah, gitu. Makanya tadi gue bilang tuh sebenarnya apakah metode COD ini masih relevan apa enggak gitu? Karena menurut gue sendiri metode COD itu harusnya dihapuskan sebenarnya sih. Tergantung sih, karena kan kadang nih kebiasaan Gen Z ya, make COD sampai abangnya udah deket sama aja ditransfer. Bayarnya transfer. Oh iya. Maksudnya kenapa nggak dari awal ya? Tapi kan kadang kayak gitu tuh kita males mungkin males kena admin. Kan biasanya banyak tuh admin dari salah satu marketplace misalnya banyak adminnya, males ya udahlah pesen dulu aja, barangnya nyampe baru bayar ke kurirnya lewat transfer. Biasanya kayak gitu. Jadi semoga itu sih yang harus diperbaiki lagi mungkin ke depannya secara aturan dari COD sendiri, dan juga dari pemahaman di masyarakatnya nih. Benar. Masyarakat tuh harus tahu kalau yaudah tugasnya kurir COD itu cuma mengantarkan doang kan, dia tuh nggak ada urusan sama barangnya. Bahkan dia tuh nggak tahu barangnya ini isinya apa gitu sebenarnya kan. Iya benar banget. Dan ini kita langsung saja ke berita selanjutnya di sana. Oke, Zar. Berita satu ini yaitu aksi cepat dan penuh empati ditunjukkan oleh 2 personel Satlantas Polresta Pekanbaru saat menyelamatkan seorang perempuan yang diduga hendak mengakhiri hidupnya di atas flyover SKA Jalan Soekarno-Hatta. Korban dievakuasi ke pos polisi Gurindam 5 untuk ditenangkan sambil menunggu keluarga datang menjemput. Beruntung tidak ditemukan luka fisik pada tubuh korban. Aksi cepat dan penuh empati ditunjukkan 2 personil Satlantas Polresta Pekanbaru saat menyelamatkan seorang perempuan yang diduga hendak mengakhiri hidupnya di atas flyover SKA Jalan Soekarno-Hatta pada Senin sore.
Saat itu Aibtu Arianto dan Bribtu Rusdi sedang bertugas mengatur lalu lintas di simpang Molska. Mereka melihat kerumunan warga di atas jembatan layang dan segera mendekat, menyadari adanya situasi darurat. Keduanya segera bergerak ke lokasi dan berhasil menggagalkan aksi nekat tersebut. Wanita tersebut lalu dievakuasi ke pos polisi Gurindam 5 untuk ditenangkan sambil menunggu keluarga menjemputnya. Beruntung tidak ada luka fisik yang ditemukan. Meski penyebabnya belum diketahui, pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan keluarga untuk lebih peka terhadap masalah psikologis sejak dini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ini kasus mau diduga, ini kan masih diduga. Iya. Diduga mau bunuh diri, mau loncat dari flyover. Kalau tanggapan lu seperti apa, San? Ngelihat orang kayak depresi, mungkin depresi ya. Iya. Depresi atau orang-orang yang mau bunuh diri lah. Dari lu? Dari gue sebenarnya sih ini ya, kita kan nggak tahu permasalahan dari korban ini seperti apa gitu kan, entah itu ada latar belakang yang nggak bisa kita judge lah gitu secara mentalnya gitu. Tapi sebenarnya tindakan ingin mengakhiri hidup ya, itu menurut gue tuh salah satu tindakan yang bisa dibilang menyerah lah gitu. Dan harusnya ini nggak cuma jadi perhatian kita semua gitu, tapi perhatian dari lingkungan yang ada di sekitar mereka gitu. Dari lingkungan terdekat seperti keluarga, dari lingkungan pertemanannya mungkin gitu. Jadinya permasalahan atau keadaan mental dari seseorang ini harus diberikan kepada orang yang tepat gitu. Mungkin bisa ke psikolog mungkin, atau kayak terapi di suatu tempat mungkin gitu. Jadinya itu mungkin secara mental gue nggak bisa komentarin lebih jauh ya gitu, karena mungkin hanya dia yang tahu gitu. Tapi yang gue lihat adalah di sini aksi dari seorang polisi sih yang gue apresiasi lah gitu. Dia tuh melakukan aksi penggagalan bunuh diri di depan atau di flyover lah gitu. Jadinya aksi cepat tanggap itu yang kita apresiasi sama-sama sih. Jadinya hormat kepada polisi semua gitu. Tapi pernah ada temen yang kayak depresi banget, kayak udah malas banget hidup, pernah nggak? Apa lu pernah menghadapi situasi itu? Sebenarnya kalau misalkan ditanya teman gua sendiri, jujur ada gitu, walaupun gua nggak bisa sebut namanya ya. Ya, yang tadi gua bilang gitu, permasalahannya tuh beragam gitu. Ada yang kayak masalah keluarga, masalah percintaan, masalah apapun gitu. Nah itu pun yang sebenarnya tugas kita tuh cukup mendengarkan sebenarnya gitu, mendengarkan permasalahannya apa. Dan jangan banding-bandingin. Jangan banding-bandingin apa gitu. Ya pokoknya masalah mengakhiri hidup tuh itu sebenarnya cukup sensitif lah gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat lagi kasusnya ini cukup banyak di Indonesia gitu. Bahkan beritanya juga sempat viral di mana-mana kan. Paling itu sih yang gue lihat dari berita ini ya gitu. Apalagi kasus dari ingin mengakhiri hidup ini ya. Oke, ada berita selanjutnya nggak nih, San? Oke, ada lagi nih Zar. Ini tentang polisi juga nih. Jadi ada berita tentang dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Garut menggelar lomba fashion show penyamaran unik yang penuh gelak tawa. Kegiatan ini berlangsung di halaman Mapolres Garut dengan diikuti puluhan anggota dari berbagai satuan fungsi dan polsek jajaran yang beradu kreativitas dalam menyamarkan diri. Para peserta tampil mencuri perhatian dengan berbagai kostum dan gaya yang tidak biasa, mulai dari penyamaran sebagai penjual cilok, tukang ojek online, hingga emak-emak komplek yang modis. Kreativitas dan totalitas peserta memukau para juri sekaligus mengundang tawa para penonton yang memadati lokasi kegiatan. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyampaikan bahwa lomba ini digelar sebagai bentuk hiburan internal yang juga bertujuan meningkatkan kekompakan serta kemampuan improvisasi anggota dalam bertugas, khususnya dalam penyamaran atau undercover operation. Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan hadiah menarik kepada para pemenang. Juara pertama mendapatkan hadiah kulkas, disusul juara kedua dengan hadiah televisi dan hadiah hiburan lainnya untuk peserta terfavorit dan paling menghibur. Acara berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban, menjadi momen yang tak hanya mempererat hubungan antar anggota, tetapi juga memperkuat semangat Bayangkara dalam melayani dan juga mengayomi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di masih tentang HUT Bayangkara nih, HUT Bayangkara ke-79 ini dilakukan atau diadakan eventnya yang itu di Polres Garut gitu. Dia mengadakan aksi fashion show tentang penyamaran personil gitu, Jar. Intel ya? Ya Intel ya sebenarnya ya tapi lebih beragam gitu ya. Tapi untuk tujuan utamanya adalah merayakan HUT Bayangkara ke-79 gitu. Buat seneng-seneng ya. Untuk memeriahkan lah gitu bahasanya. Apa jangan-jangan lu Intel nih? Lu nyamar nggak? Gue lebih ke intelligence sih. Intelijen kepintaran ya, kepintaran. Apa sih?
Aku dari lu sebenarnya kayak melihat apa ya suatu event untuk merayakan acara ulang tahun dari HUT Bayangkara ini kan cukup kita apresiasi lah gitu sebenarnya. Kok dari lu sendiri ngeliatnya gimana, Jar? Bagus karena kan emang tujuannya buat seru-seruan ya, bukan buat nakut-nakutin. Tiba-tiba ada di fashion show ada tukang bakso, kita jadi tukang bakso. Iya, itunya ya. Iya, tukang baksonya megang HT, kijang satu. Waduh. Nah itu selama diperuntukkan untuk memeriahkan ya nggak apa-apa. Yang penting masyarakat ya jangan dengan adanya acara ini jadi parnoan, ketemu pemulung jadi wah nih Intel nih kayaknya. Iya. Langsung berprasangka buruk gitu ya. Iya, ketemu orang gila dikit wah Intel nih. Jangan kayak gitu. Iya. Terus ini juga yang di-highlight dari berita tadi juga adalah ini sih respon masyarakat gitu. Jadi ya respon masyarakat yang ada di Garut pun juga cukup meriah gitu. Dia tuh juga ikut memeriahkan hal terjadi, bukan cuman event ini tuh bukan cuman dimeriahkan oleh polisinya aja gitu, tapi untuk masyarakat sekitar juga memberikan dampaknya gitu. Ya semoga tuh hal seperti itu hal-hal yang berdampak positif bagi lingkungan daerahnya atau di Polres-Polres lain mungkin yang melakukan kegiatan serupa, ya kita apresiasi dengan seksama sih gitu. Oke, stop dulu di situ karena kita akan membawakan berita-berita yang lebih menarik nih, San. Oke, buat para pemirsa di luar sana jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi dengan berita-berita yang lebih unik dan menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Nah, ini ada berita-berita unik apa lagi nih, San? Oke, nih ada berita unik lagi nih tentang timnas kita nih, Jar. Apa nih tentang timnas? Jadi timnas Indonesia bakal kembali menaturalisasi pemain keturunan jelang round 4 atau round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia mendatang. Sinyal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membocorkan timnas Indonesia akan kembali diperkuat pemain naturalisasi baru jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia mendatang. Dito memastikan timnas akan kembali kedatangan pemain asing keturunan Indonesia yang baru. Namun pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Dito mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemain naturalisasi baru yang akan membela timnas Indonesia. Namun ia memastikan bakal ada pemain asing keturunan yang membela timnas di round 4 mendatang. Diketahui round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan berlangsung di Qatar dan Arab Saudi yang akan berlangsung 8 hingga 14 Oktober mendatang. Sementara untuk drawing pembagian grup di fase keempat akan dilakukan pada 17 Juli 2025 mendatang. Ya pastinya kita masih menunggu dari PSSI apa yang dipersiapkan buat round 4 kan masih ada jeda waktu lumayan, jadi kita masih menunggu perkembangan. Kemarin saya sempat bertanya ke Pak Ketum PSSI untuk round 4 ini memang ada rencana mencari lagi, cuman belum mendapatkan yang pas. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Nah, timnas kita nih Zahar, ini semakin hari semakin memberikan kabar yang baik ya gitu. Kalau kita kan sudah lihat beberapa pemain naturalisasi yang sudah menjadi warga negara Indonesia nih. Katanya pas menjelang round 4 nanti akan ada lagi nih pemain-pemain dari luar sana nih Zahar. Makin menarik banget ini. Dan tentunya pemain-pemain dengan banyaknya pemain naturalisasi ini juga harusnya bisa mendongkrak pemain-pemain lokal untuk lebih baik lagi ya ke depannya, karena kan naturalisasi bukan kayak kita mau instan. Itu juga ingin pemerintah juga pengennya tuh biar pemain-pemain lokal kita biar lebih bisa mencari ilmu lah dari mereka-mereka yang sudah berkarir di Eropa. Seperti itu. Kalau menurut lu sendiri dengan adanya naturalisasi timnas Indonesia seperti apa, San? Aku dari gue sendiri ya sebenarnya di luar pro kontra yang ada di masyarakat yang ada di luar sana gitu. Kalau dari gue sendiri, gue cukup setuju gitu dengan program ini gitu, karena menurut gue ini demi kebaikan timnas sendiri kan. Apakah kita juga sudah melihat kualitasnya tuh di round kemarin kan gitu, dengan melawan berbagai negara yang di Asia Timur, bahkan yang melawan Jepang sendiri, terus juga melawan Bahrain gitu. Ya kita tahu porsinya apa, dan kita juga tahu latar belakang dari masing-masing pemain ini apa gitu. Dan menurut gue ini merupakan program bagus gitu, karena menurut gue
Bapak Erick Thohir gitu, ketua PSSI kita, itu nggak cuman merawat yang di atasnya aja gitu, tapi dia juga merawat undergroundnya gitu. Dia membuat kompetisi di grassroots ya. Di usia-usia dini gitu. Jadi yang diperhatiin bukan cuma di atasnya aja gitu. Timnasnya aja. Nah, mungkin orang-orang yang kontra itu hanya melihat di bagian timnasnya doang gitu, karena kenapa nih pengennya instan apa gimana kan. Cuman ya ini tuh berjalan beriringan gitu, yang di grassroots dan juga yang di atasnya gitu. Yang semoga ya dengan adanya naturalisasi pemain ini bisa memberikan kabar baik bagi timnas kita, dan timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Apalagi kan ini udah sejarah baru. Timnas kita lolos ke round 4. Iya. Sejarah yang nggak bisa dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Betul. Gitu kan. Dan itu udah cukup membanggakan, apalagi dengan misi mau lolos Piala Dunia. Wah, ini harus didukung banget nih program-program dari PSSI dan pemerintah. Bahkan kan kalau kita lihat lagi kan sebenarnya Liga Indonesia gitu yang akan berjalan nanti, ini kan juga dirubah regulasinya tuh. Jadinya setiap tim itu bisa mempunyai 11 pemain asing. Bisa main full pemain asing. Nah, tapi kalau full yang di lapangan itu cuma 8 pemain doang gitu. Nah, ini kan juga menumbuhkan atau membuat pro dan kontra yang ada di masyarakat gitu. Supporter-supporternya kan ya. Cuman kalau menurut gue karena itu tuh bisa mendongkrak pemain-pemain lokal kita biar lebih semangat lagi sebenarnya. Bener, itu tujuan utamanya. Betul. Biar bisa lebih bersaing lagi, jadinya bisa ngambil ilmunya dan bisa sama-sama sukses nih. Timnasnya sukses, liganya sukses, jadinya sama-sama mendongkrak nama Indonesia di internasional. Betul. Oke, tapi kan kalau tadi kan kita ngomongin timnas Indonesia nih. Sekarang ada berita apa lagi selanjutnya aja? Oke, berita selanjutnya ini kita keluar dari timnasan dulu, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurrofik melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jakarta Utara untuk meninjau langsung pelaksanaan roadmap pengelolaan sampah perkotaan. Kunjungan ini menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya sebagai langkah strategis menuju lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Di tengah komitmen nasional untuk mengurangi sampah 30% dan menangani 70% sampah pada tahun 2025, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta Utara pada Selasa pagi. Kunjungan ini diawali di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dilanjutkan ke RW 05 Kelurahan Sunter Agung, wilayah yang dikenal aktif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menteri LHK berdiskusi langsung dengan para pemangku kepentingan, membahas strategi teknis serta penataan lapangan dalam pengelolaan sampah wilayah perkotaan, mulai dari integrasi bank sampah, pengomposan, hingga digitalisasi data persampahan. Menteri LHK juga meninjau berbagai aktivitas warga dalam pengelolaan sampah rumah tangga, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pemanfaatan komposter rumah tangga, budidaya maggot, hingga pengelolaan bank sampah dilakukan secara aktif oleh masyarakat. Kita Jakarta Utara paling tidak di bulan Juli ini harus selesai sudah pilah-pilih sampahnya, karena sudah ada rorotannya sudah ada. Kalau yang lain mungkin masih mikir, kalau rorotan sudah ada, maka semua sampah yang terpilah, yang tidak ada organiknya, yang terus anorganik, kita akan larikan ke rorotan. Selesai sudah. Jadi Jakarta mudah-mudahan 1 bulan ini semuanya bekerja keras. Saya akan menjamin itu. Saya setiap hari sepanjang mungkin pagi hari sebelum kantor saya akan mampir ke Jakarta Utara. Dan dia nanti lurah ini. Kalau lurahnya nggak kerja saya akan lapor ke Pak Bupati, Pak Wali Kota ataupun Pak Gubernur. Kalau nggak ada ya saya gunakan penegakan hukum. Jadi itu saja. Pokoknya yang penting kita kerja keras sama-sama. RW 05 Sunter Agung memang menjadi wilayah percontohan dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis partisipasi masyarakat. Menteri pun mengapresiasi komitmen warga dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil membangun lingkungan bersih dan sehat melalui aksi kolektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, dengan adanya menteri yang langsung ngurusin tentang tata kelola persampahan di masyarakat, menurut lo seperti apa, San? Iya, gue juga cukup mengapresiasi ada gitu kinerja dari Menteri LHK ya, Bapak Faisal Nurrofik. Sebenarnya hal ini tuh yang dibutuhkan di masyarakat kita gitu. Kalau kita lihat lagi, kebetulan gue juga tinggal di Jakarta Utara ya gitu, dan gue juga tahu bagaimana pengelolaan sampah yang ada di sana ya. Walaupun cukup memprihatinkan sebenarnya, tapi langkah-langkah atau program dari pemerintah kita, gue sih optimis gitu bakal mengurangi atau bisa membuat Jakarta Utara lebih baik gitu terhadap sampah ya, terhadap pengelolaan sampah. Jadinya sebenarnya cukup baik gitu, karena kalau kita lihat lagi sampah di Jakarta Utara tuh hanya berputar di daerah-daerah itu doang gitu. Dan koordinasi antara pemerintah
pusat dan juga dinas kebersihannya sebenarnya itu juga sudah cukup baik lah gitu, dan harusnya bisa ditingkatkan lagi sih sebenarnya. Tapi ngomongin sampah nih sebenarnya apa ya? Buat mengendalikan arus sampah ini harus bareng-bareng, nggak bisa dari pemerintah aja. Masyarakat juga harus sadar bahwa namanya sampah ini kan ya awalnya dari rumah tangga kan. Iya. Kadang sering banget gua ngelihat kayak malam-malam orang buang sampah rumah tangga di tengah jalan, di trotoar. Nah ini harus diregulasikan lagi dan ditingkatkan kesadarannya buat masyarakat bahwa buang sampah itu yang mungkin awalnya buangnya enak karena rumah lu pada kagak bau nih. Iya, nggak bau ya. Iya, jadi nggak bau karena sampah, tapi jangka panjangnya jadi banjir. Iya, nah makanya itu tuh kita tuh butuhnya sosialisasi kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh bisa teredukatif secara moralnya gitu. Karena menurut gue orang-orang yang buang sampah sembarangan itu secara moralnya patut dipertanyakan gitu. Dia mikirin dirinya sendiri. Iya gitu, mikirin kayak yaudah kita buang sampah terus masalah kita udah kelar aja gitu. Padahal itu bisa berdampak kepada kemudian hari gitu. Iya, orang-orang lain. Apalagi kalau sampah plastik yang susah diurai kan. Bener banget, bisa mempengaruhi juga habitat-habitat di situ. Bisanya kayak kalau di laut bisa kura-kura makan sampah, makan plastik. Dan ini harus yang dipikirkan oleh masyarakat, kita harus lebih aware lagi tentang apa yang dibuang masyarakat. Apalagi juga sekarang kan juga kita bisa mendaur ulang sampah dengan hasil-hasil yang lebih kreativitas ya gitu kan, bisa dengan kayak daur ulang botol plastik menjadi kayak tanaman atau pot buat tanaman gitu. Jadinya ya semoga harapannya bisa lebih berkembang lagi lah gitu program dari pemerintah ini. Benar banget. Ada berita selanjutnya nggak nih, San? Oke, ada lagi nih, ini tentang SBY nih, Jar. SBY. Ya, jadi The Yudhoyono Institute meluncurkan lagu dan video musik berjudul Save Our World, karya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Lagu ini merupakan ajakan untuk mengambil tindakan nyata menyelamatkan bumi dari kerusakan dan krisis iklim. Lagu bertema lingkungan itu menjadi bagian dari upaya TYI menyuarakan kepedulian terhadap krisis iklim melalui pendekatan yang lebih humanis, yakni seni dan budaya. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa seni dipilih karena mampu menjangkau ruang yang sering tak tersentuh oleh pendekatan teknokratis maupun politis. Kami meyakini kadangkala pendekatan yang lebih populer dan humanis melalui seni, melalui budaya, melalui karya lagu seperti yang tadi kita saksikan, itu bisa menembus batas-batas perbedaan, baik perbedaan identitas, batas geografi, demikian pula mungkin ada perbedaan ideologi atau pilihan-pilihan politik, itu bisa tembus dengan lagu, dengan seni, dengan budaya. Jadi kami tentunya dari The Yudhoyono Institute tidak ingin membatasi diri hanya dengan narasi yang sifatnya formal dan akademis, tapi juga dengan sesuatu yang humanis dan tadi penuh dengan nilai seni dan budaya. Mudah-mudahan bisa tetap mengirimkan pesan kuat tentang berbagai isu yang terjadi di dunia hari ini, khususnya tentang bumi kita. Bagaimana kita harus melindungi lingkungan alam yang juga terus mengalami degradasi, sedangkan bangsa-bangsa sedunia hari ini sibuk melihat ketegangan geopolitik bahkan perang di berbagai belahan dunia. Mudah-mudahan tetap kita memiliki urgensi untuk mengedepankan upaya penyelamatan bumi. Pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan. Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa SBY kini memilih jalur seni sebagai medium penyampaian pesan kepada masyarakat setelah tak lagi berada dalam panggung kebijakan publik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Jadi itu Jar, ada berita tentang dari The Yudhoyono Institute gitu, atau dari Bapak Presiden ke-6 kita, itu Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu dia tuh menyuarakan pesan lewat lagu. Menarik. Kalau kita lihat lagi sebenarnya Bapak SBY ini kan juga cukup aktif dalam dunia seni ya. Gitu. Seni kan kita pernah melihat dia melukis, terus juga menyanyi di suatu konser. Jadi kita udah nggak kaget dengan berita
tentang Bapak Yudhoyono atau Bapak SBY ini yang menulis lagu atau membawakan pesan tentang hal tersebut. Ya, ini menarik banget sih. Sebenarnya sih Bapak SBY ini apa ya? Kalau gue ngeliatnya kayak sebuah seni. Dia menciptakan seni tapi masih terlalu merendah gitu. Iya. Gue ingat banget ada postingan di Facebook yang dia ngelukis Grand Canyon. Habis itu di akhirnya ditulis maaf masih pemula. Ih, sebel banget. Itu maksudnya apa kok kita bagi pemula, justru ini tuh bukan karya pemula gitu ya. Iya, Grand Canyon itu bagus banget. Lukisannya kan nggak bukan yang kanvas gede biasa, itu gede banget. Berapa kali meter gitu, berapa. Kok gede banget dah. Hampir ruangan ini mungkin 3x4 atau 6x4. Gede banget. Habis itu cuma ditulis maaf masih pemula. Apalagi juga pas dia juga sempat ngelukis istrinya sendiri gitu. Istrinya sendiri itu kok ternyata bisa semirip itu gitu. Maksudnya yang gua kaget adalah karena kita atau sebagian masyarakat Indonesia tuh belum mengenal sosok Bapak SBY yang bagian seni rupanya gitu. Dia tuh hanya melihat sosok Bapak SBY di bagian kepemimpinan menjadi presiden doang gitu kan ya. Jadi di saat ditampilkan ke publik tentang karya seninya, tentang hal-hal yang dia bikin, itu juga cukup kaget gitu di kalangan masyarakat sebenarnya. Ya semoga dengan adanya karya ini jadi masyarakat jadi lebih terinspire lagi ya. Gitu pesan-pesan yang disampaikan lewat karyanya ya itu bisa berdampak kepada masyarakat luas sih. Bener banget nih. Kita lanjut ke berita selanjutnya nih Sam. Mas, tadi kan Bapak SBY, Bapak Presiden bikin lagu dengan tujuan krisis iklim. Ada pesan di dalamnya ya. Nah ini masih ada kaitannya dengan tentang perikliman, bukan periklaman, masih sangkut pautnya lah sedikit. Yaitu Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengunjungi air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kunjungan ini sekaligus menindaklanjuti surat edaran Menteri Pariwisata tentang libur sekolah 2025 dan mengimbau agar pemerintah daerah, asosiasi dan pelaku usaha pariwisata dapat menghadirkan wisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Dalam kunjungannya, Wamenpar Niluh Puspa didampingi Bupati Lumajang, Insinyur Indah Ambarawati, dan sejumlah jajaran Forkopimda Lumajang lainnya. Sesampainya di gardu pandang utama, Wamenpar tampak terpesona menyaksikan panorama megah air terjun Tumpak Sewu yang kerap dijuluki Niagaranya Indonesia karena keindahan dan kemegahannya yang menyerupai air terjun Niagara di Amerika Utara. Niluh bercerita salah satu yang membuatnya datang ke Tumpak Sewu adalah banyaknya pesan yang masuk diterimanya tentang pungutan liar atau pungli di Tumpak Sewu. Bulan lalu masalah tiket ganda atau pungli sudah diselesaikan. Kini wisatawan yang datang ke Tumpak Sewu hanya perlu membayar 1 tiket saja. Tiket itu pun bisa dibeli melalui loket di Kabupaten Lumajang maupun di Kabupaten Malang. Sebagai informasi, air terjun Tumpak Sewu berada di perbatasan antara Kabupaten Majang dan Kabupaten Lumajang. Air terjun yang berasal dari aliran Sungai Glidik yang membelah 2 kabupaten ini. Di Lumajang, air terjun ini dinamakan Tumpak Sewu, sedangkan warga Kabupaten Malang menyebutnya dengan Coban Sewu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah nih, libur sekolah. Iya. Libur sekolah enaknya tiba ya. Juli L-nya apa? Libur tidak ada. Libur tidak ada. Ya, lagu mas. Enaknya dipakai buat jalan-jalan ketimbang hanya nonton HP di rumah aja. Betul. Daripada main medsos diem dong di rumah gitu, mending kita manfaatkan kegiatan di luar rumah ya. Iya, dunia ini terlalu besar, terlalu indah jika kalian tinggalkan hanya untuk tidur. Betul. Kan kalau sebenarnya Indonesia tuh kayak akan wisatanya ya gitu, dan bagi masyarakat Indonesia sendiri sayang kalau kita nggak memanfaatkan wisata tersebut ya. Bagi anda yang sering di rumah nonton series, nggak ngelarang sih sebenarnya. Cuman kalian harus butuhlah sensor motorik di luar sana karena ya keindahan itu bisa kalian dapatkan. Iya. Bisa jadi dengan adanya biasanya kalian nonton series, film di rumah, kalian keluar malah terinspirasi, kayaknya gue bikin film dah. Iya. Kasih seperti itu lagi, Min. And track action. Bisa jadi kayak gitu kan. Terus juga perhatian dari pemerintah juga patut kita apresiasi ya gitu. Ini kan kalau kita lihat lagi sebenarnya Wakil Menteri Pariwisata yaitu Niluh Puspa ini kan memberikan pesan gitu kepada pemerintah daerah dan juga kepada pelaku usaha di daerah wisata tersebut, itu untuk membuat wisata yang aman dan juga nyaman kepada
masyarakat yang berkunjung gitu, pada wisatawan lah kurang lebih. Nah jadinya itu yang tadi kita highlight gitu, nggak cuman peran dari pemerintah juga nih, tapi juga peran dari para pelaku UMKM-nya, para masyarakatnya, pengelola pariwisatanya. Betul, itu harus apa bersinergi supaya bisa menciptakan wisata yang nyaman bagi para wisatawan gitu. Bener banget, karena kan yang namanya apa ya, kita orang yang biasanya datang nggak enak juga kalau datang tempatnya kotor, habis itu nggak aman, jadi malas lagi buat datang lagi. Apalagi kalau kita kan sekarang zamannya apa viral nih gitu, kalau kita datang ke tempat wisata terus ada yang videoin viral kan jadi langsung. Iya, apalagi kan dampak dari wisata kan cukup luas nih gitu. Itu bisa menghidupi beberapa keluarga dan juga bisa menghidupi suatu desa kan sebenarnya. Jadinya ya harapan dari gue sih semoga semua tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia itu bisa lebih diperhatikan masalah kebersihannya, masalah keamanannya gitu, supaya itu bisa menarik daerah-daerah atau wisatawan lain bisa berkunjung ke daerah tersebut gitu. Oke, stop di situ dulu. Nih lu ngomongin wisata terus pengen wisata emangnya? Pengen, soalnya udah mau liburan bentar lagi nih Zan. Oke, stop dulu. Habis ini kita selesai ini langsung liburan aja. Emang udah mau kelar hari ini? Iya, udah kelar nih. Wah, gak berasa banget ya. Kita udah bahas berita-berita yang cukup unik dan menarik padahal tadi. Bener banget. Jadi buat para pemirsa di luar sana, jangan lupa saksikan Apa Kata Gen Z dengan berbagai macam informasi yang menarik hanya di Sinpo TV. Dan sebelum diakhiri, kita seperti biasa dengerin dulu pantun-pantun unik dari Isan. Betul, pantun unik dan menarik. Kayak kita bawa berita. Asik. Oke, udah ada pantunnya? Udah ada dong. Oke, sudah siap? Sudah. Pantun hari ini Isan. Jalan-jalan sama si Ana. Cakep. Pulangnya ke Pasar Johar. Asik. Sinpo TV akan semakin berwarna. Cakep. Kalau ada Isan dan Azhar. Asik. Oke, itu dia untuk acara hari ini. Saya Azhar dan saya Isan. Sampai jumpa. Dadah. Bye.